Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Maulidina, NIM I2E222003 dari Pasca Sarjana Universitas Mataram, Program Studi Pendidikan Magister Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran terkait mata kuliah analisis konsep esensial IPA dan pembelajarannya. Adapun video pembelajaran yang akan saya buat pada kesempatan kali ini adalah video pembelajaran terkait materi genetik pada materi struktur dan fungsi DNA menggunakan model 3 dimensi DNA sebagai alat peraganya. Nah, adapun kompetensi dasar dari materi yang saya ambil adalah dari KD 3.3 dan KD 4.3 yang berbunyi menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian KD 4.3 berbunyi merumuskan urutan dan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik atau DNA, RNA, dan protein. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan struktur, sifat, dan fungsi dari komponen DNA. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengertian DNA, struktur dan DNA, pasangan basa DNA, dan fungsi dari DNA itu sendiri. Kemudian lanjut yuk ke pengertian DNA. Sebenarnya apa sih DNA itu? DNA adalah kepanjangan dari deoksiribonukleat acid atau asam deoksiribonukleat. Nah, DNA didefinisikan sebagai molekul yang mengkode informasi genetik yang diperlukan dalam semua organisme makhluk hidup. Nah, kemudian struktur dari DNA itu adalah urutan polimer yang terdiri dari subunit nukleotida. Nukleotida DNA terbuat dari gula, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Nah, struktur DNA ini berbentuk heliks ganda. Kemudian DNA tersusun atas nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar, gambar berwarna kuning melambangkan gula pentosa, kemudian gambar berwarna hijau melambangkan gugus fosfat, dan gambar yang berwarna merah, oranye, hijau, dan ungu melambangkan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen dibagi lagi menjadi dua, yaitu basa nitrogen purin dan basa nitrogen pirimidin. Nah, basa nitrogen purin terdiri dari guanin dan adenin, sedangkan basa nitrogen pirimidin terdiri dari sitosinin dan timin. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat, ini merupakan gambar dari struktur DNA. Nah, gambar dari struktur DNA ini berbentuk heliks seperti yang pada gambar. Kemudian yang di sebelah kiri ada adenin, guanin, sitosinin, dan timin. Nah, selanjutnya pasangan basa DNA. Dalam struktur heliks ganda, setiap jenis nukleotida pada suatu helai berikatan dengan satu jenis nukleobasa pada unta yang lain. Ini dikenal sebagai pasangan basa komplementer. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pasangan basa DNA dibagi menjadi dua, yaitu purin dan pirimidin. Nah, pada purin terdapat adenin dan guanin, sedangkan pada pirimidin terdapat sitosinin dan timin. Nah, adenin basa komplementernya adalah timin, sedangkan guanin basa komplementernya adalah sitosinin. Nah, perlu kita ketahui bahwa interaksi antar pasangan basa komplementer pada DNA sangat penting untuk fungsi DNA itu sendiri. Nah, pada materi struktur DNA dikenal sebuah hukum yang dinamakan dengan hukum Sargaf. Nah, hukum ini ditemukan oleh Edwin Sargaf pada tahun 1947. Nah, hukum ini menyatakan bahwa jumlah dari purin dan pirimidin pada setiap DNA manusia hampir sama, di mana adenin memiliki komposisi 30,9%, kemudian timin memiliki komposisi 29,4%, sedangkan guanin memiliki komposisi 19,9%, dan sitosinin memiliki komposisi 19,8%.
Nah, adapun fungsi dari DNA itu sendiri, yang pertama dan paling utama adalah DNA memiliki fungsi membawa informasi genetik makhluk hidup, di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat manusia. Kemudian yang kedua adalah pelantara duplikasi diri dan pewarisan sifat, dan yang terakhir bermanfaat dalam bidang forensik. Tentu saja manfaat di bidang forensik ini adalah manfaat lain dari DNA. Banyak manfaat-manfaat lain yang perlu kita ketahui lebih dalam. Nah, setelah mendengar penjelasan dari materi tersebut, apakah kalian sudah memiliki gambaran tentang struktur dari DNA tersebut? Untuk memperdalam pemahaman kita tentang struktur dari DNA tersebut, maka diperlukanlah sebuah alat peraga. Di sini alat peraga yang digunakan berupa model 3 dimensi dari struktur DNA. Adapun fungsi atau kegunaan dari alat peraga yang ini adalah yang pertama, memperagakan bentuk DNA untuk mengetahui bentuk helix DNA dari DNA 3 dimensi. Kemudian yang kedua tentu saja sebagai gambaran struktur penyusun dari DNA itu sendiri. Nah, kemudian adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat alat peraga tersebut, yang pertama ada dinamo 12 volt, kemudian adaptor 9 volt, kotak kayu, besi bekas, saklar, bantalan karet, dan amplas. Kemudian bahannya berupa kertas lilin berwarna-warni, yaitu kertas lilin berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian ada lem kertas, lem kayu, sedotan, sumpit, dan stik es krim. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyatukan 2 buah stik es krim menjadi satu bagian menggunakan lem kertas. Kemudian memotong sedotan, nanti sedotan akan mewakili bagian dari DNA yang lainnya. Kemudian dibutuhkan sebuah lem kertas, kemudian ada kertas lilin dan gunting. Nah, ketika proses itu dilakukan, ketika 2 stik es krim yang sudah disatukan menjadi satu, kemudian diberikan kertas lilin untuk dililitkan. Nah, sebelumnya stik tersebut sudah diberi garis agar tidak ada 2 sisi yang memiliki perbedaan ukuran. Nah, di sini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, dan berwarna biru. Nah, di tengah-tengah sisi tersebut disiapkan jarak untuk nantinya akan dimasukkan ke dalam tiang penyangga. Nah, setelah selesai, maka akan terbentuk helix ganda dari DNA itu sendiri. Seperti ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di sini terdapat stik es krim yang berwarna merah, hijau, biru, dan kuning. Stik es krim yang berwarna merah melambangkan adenin, kemudian yang hijau melambangkan timin, kemudian biru melambangkan guanin, dan kuning melambangkan sitosinin. Di sini terdapat hitam-hitam di sebelah stik. Ini melambangkan struktur lain dari DNA. Sedangkan struktur warna-warni ini melambangkan basa nitrogen. Kemudian yang hitam ini melambangkan gugus fosfat dan gula pentosa. Nah, selanjutnya untuk kerangka bagian bawah, di sini digunakan kotak kayu bekas, kemudian ada dinamo 12 volt, dan ada tiang kayu. Di sini dinamo 12 volt dimasukkan ke dalam kotak, kemudian kotak tersebut sudah diberikan bantalan karet, dan di sini ada tiang sebagai penyangga. Nah, apabila sudah digabungkan kedua komponen tersebut, maka akan terjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian alat peraga ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur dari DNA itu sendiri. Bisa diputar. Jadi peserta didik di sini bisa lebih leluasa untuk memutar dan mengidentifikasi dari struktur DNA tersebut. Ketika motor DC diberi 12 volt diberikan daya 9 volt, maka akan terjadi perputaran di sini. Nah, perputaran yang dihasilkan
cukup keras ya teman-teman, sehingga proses identifikasi DNA dilakukan dengan memutar-mutar model dari 3 dimensi DNA tersebut, sembari mengidentifikasi bagian-bagian dari DNA itu sendiri. Sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.